Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis-salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, ini lagu Membuang Sampah ya. Yang syair lagu ini diciptakan oleh Ati Mahmud. Nah, ini lagunya ya. Ibu kurang tahu lagu ini, kalian bisa mencari di YouTube nanti ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, mungkin seperti itu ya. Nanti kalian bisa cari tahu lagu ini ya di YouTube. Nah, perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelombang, garis gelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ya, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, dinamika ya, lagu biasanya menentukan tekanan kuat dan lemahnya pada lagu ya, itu namanya dinamika. Nah, seperti tanda garis berarti dinyanyikan keras, kemudian tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Nah, itu untuk tanda dinamika ya. Perhatikan percakapan antara cicak dan kecoa di bawah ini. Nah, ini percakapannya. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Nah, ini tanya cicak, manusia selalu membuang sampah ke sini. Bilangnya nih, jawabnya kecoa. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Tanya cicak lagi. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Jawab kecoa. Setuju, kata cicak, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini tadi ya percakapan antara cicak dan kecoa. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan kecoa tadi sama cicak ya. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Nah, apa isi percakapan mereka ya antara cicak dan kecoa tadi ya? Mereka membahas tentang lingkungan kecoa yang banyak sekali terdapat sampah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Ya, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Ya, karena manusia selalu membuang sampah di situ, ya di tempat kecoa itu tadi. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Ya, bagaimana pendapatmu? Ya, setuju dengan yang dilakukan kecoa dan cicak itu tadi ya, karena cicak dan kecoa membuang sampah ke tempatnya dan membudidayakan hidup sehat ya gitu.
Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Ya, tentunya kita mengumpulkan sampah tersebut, kemudian kita buang pada tempatnya. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Nah, apa yang kamu lakukan? Ya, tentunya kita mengingatkannya ya, atau menegurnya ya, supaya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu ya. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini teka-teki silang yang ini ya. Nah, nomor 1, tidak bersih atau terkena noda. Nah, yang tidak bersih atau terkena noda itu artinya kotor ya. Tuh, kotor, tidak bersih atau terkena noda itu berarti kotor. Bisa ditulis di sini KOTOR, kotor, mendatar. Kemudian yang kedua, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Itu namanya sampah. Bisa ditulis di sini 2, sampah ya, mendatar. Kemudian yang menurun, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Nah, binatang yang amat kecil itu adalah kuman. Kuman bisa ditulis dari atas ke bawah ya, menurun. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman itu namanya bau. BAU, bau. Ya, seperti itu ya. Mari kita baca teks bacaan di bawah ini. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit ya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar rumah yang tidak bersih ya. Segala-gala semua benda ini berserakan, buku entah mainan ya, berserakan. Ini adalah gambar rumah yang kotor, tidak dibersihkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar layang-layang potongan kertas. Nah, gambar layang-layang merupakan bangun datar. Nah, bangun datar mempunyai ruas garis ya. Ruas garis di mana Ibu kemarin sudah memberitahukan bahwa ruas garis itu adalah garis yang membatasi suatu bangun ruang. Itu garis ya, ruas garis. Nah, ini masih ingatkah kalian dengan ruas garis pada bangun datar? Nah, ini ruas garis. Nah, ini contohnya ruas garis. Pada layang-layang, bangun datar layang-layang, ini ruas garisnya ada berapa? Kita bisa menghitungnya. Dari sini ke sini 1, ke sini naik ke atas 2, lagi dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 4. Jadi ruas garis pada bangun datar layang-layang adalah ada 4 ya. Nah, ini juga ada contohnya juga ya. Ini namanya bangun datar jajar genjang. Ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang ini trapesium namanya ya, bangun datar trapesium. Berapa jumlah ruas garisnya? Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ruas garisnya. Begitu juga ini kalian bisa menentukan ada berapa ruas garisnya ini. Tinggal kalian menghitung sisinya ya. Ruas garis itu sama dengan sisi ya. Nah, garis yang membatasi suatu bangun ruang. Sisinya ini ya. Berapa sisi itu ruas garis.
Nah, ini untuk latihan-latihan, kalian bisa menghitung ruang garis pada bangun datar ini ya. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.